warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir bersama-sama di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan izin-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berada di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta dengan Ibu Kepala Sekolah atas partisipasinya pada kesempatan ini. Saya boleh memberikan atau menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang merupakan juga tugas saya di pendidikan guru penggerak, bahwa harus memberikan aksi nyata penyampaian budaya positif di sekolah. Selamat datang, saya percaya kita adalah guru-guru hebat. Mari bersama, belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum saya lebih jauh memaparkan materi tentang disiplin positif, Bapak Ibu bisa melihat layar di depan. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Saya hanya ingin kita melihat dan berpendapat terlebih dahulu apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak. Ya, tidak setuju. Ada yang setuju? Oke. Tidak ya? Atau ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kenapa bisa dikatakan saya tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kadang mungkin Karena masih ada cara lain untuk bisa mendisiplinkan selain dari hukuman yang lebih mengedukasi. Jadi saya tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan murid, karena ada cara lain yang bisa kita gunakan dalam mendisiplinkan murid yang tentunya lebih mengedukasi. ya, terima kasih. Pernyataan yang luar biasa dari Pak Dani. Dia mengatakan tidak setuju. Oke, kita lanjut yang pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Adakah yang bisa memberikan tanggapannya? Apakah dengan memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Ya, ada yang katakan setuju, ada yang katakan tidak setuju. Oke, kita ke poin yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, ada yang bilang setuju. Bolehkah saya minta satu orang untuk memberikan pendapatnya terkait ini? Memberikan penghargaan apapun itu dapat meningkatkan motivasi atau semangat belajar anak. Mungkin Bu Sika.
terima kasih. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju, sebab penghargaan tersebut merupakan satu kebanggaan bagi siswa atau peserta didik itu sendiri. Tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar anak juga. Dari situ juga mereka bisa percaya diri dengan kemampuannya, ya, bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi belajar. Ya, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari Ibu Sika terkait memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, ini Bapak Ibu akan terjawab setelah kita mempelajari tentang disiplin positif. Bagaimana itu disiplin positif bagi anak-anak di sekolah kita. Adapun hal-hal yang akan kita dalami dan diskusikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, enam keyakinan kelas, tujuh segitiga restitusi. Ya, jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mandiri, dan bertanggung jawab. Biasanya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini ada sebuah kegiatan. Saya akan bacakan. Kita tidak apa-apa, nanti kita seolah-olah saja Bapak Ibu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi kita seperti ini Bapak Ibu, kita bayangkanlah kita menggenggam tangan kita, kemudian di genggaman tangan kita itu ada benda yang sangat-sangat berharga. Nah, ada teman Anda, ini teman Anda, kemudian akan melakukan berbagai macam cara agar kepalan tangan Anda itu bisa terbuka. Terserah teman Anda, apakah dia membujuk, menawari begitu uang yang banyak agar kepala tangan Anda itu bisa terbuka. Kemudian muncul pertanyaan begini Bapak Ibu, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kira-kira mengapa? Apa alasannya? Coba kita bayangkan dulu Bapak Ibu, ada sesuatu yang berharga di tangan Anda. Kemudian ada teman Anda yang akan meminta untuk membuka. Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Itu yang mau saya tanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada ini barang berharga sekali di tangan Anda, seolah-olah ada barang berharga sekali. Kemudian teman Anda mau berupaya membujuk untuk membukanya supaya Anda bisa membuka. Nah, ini barang berharga sekali. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membuka atau menutup? Ada yang bisa komentar?
Menurut Bapak Ibu saja ini barang berharga sekali yang Bapak Ibu punya. Terus teman Anda meminta, apakah Bapak Ibu membeli atau apakah Bapak Ibu tetap pegang teguh itu barang? Gak apa-apa, Bapak Ibu bisa sampaikan saja tidak, dan bisa sampaikan juga iya, membuka. Ya, bagaimana mungkin Bu Rika? Apakah Bu Rika membuka atau menutup? Misalkan Pak Dani mau Bu Rika punya sesuatu benda di tangannya Bu Rika, kemudian Bu Rika mau Pak Dani meminta untuk Bu Rika membukanya. Apakah Bu Rika membuka atau tidak? Saya pertanyaannya. Ini mencoba untuk diskusikannya. Ya. Bagaimana supaya dia mengaku? Iya, berharga sekali itu benda yang ada di tangannya. Nah, kita juga mau itu benda. Saya tidak, tapi tidak. Saya Saya bisa membuktikan setelah menjadi siksa. Berapa nilai harga yang ada di yang kita simpan itu berapa? Misalkan tidak punya. Dia nilai. Untuk apa disimpan kalau tidak ternilai? Untuk apa disimpan kalau tidak ternilai? Untuk apa kita simpan ini kalau tidak ternilai? Kalau bisa berapa Pak? Iya, kata berarti kita simpan. Bolehkah saya ambil? ya. Saya ambil. Tidak mau katanya. Meski untuk menolong nyawa orang. Meski untuk menolong nyawa orang. Karena hanya dengan itu nyawa orang bisa tertolong. Ya. Boleh bilang itu? Ya. Tetap tidak. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Bapak adalah orang egois. Tidak tahu Pak barangnya. Kalau betul bisa menolong. Bisa, saya yakin itu bisa. Karena itu berharga. Karena itu sangat berharga, makanya saya yakin bisa. Ya sampai saat. Pokoknya begini, kalau Bapak mau tolong orang, itu diberikan. Kalau tidak, tidak usah. Tapi Bapak saya cap orang yang tidak punya kemanusiaan. Ya. Gimana? Bapak mau beli? Ya. Terus sekarang tuh? Tetap Pak Dani membeli barang tersebut atau tetap mempertahankan? Tergantung dari Pak Dani. Pikir dulu. Tetap di luar dari semua hal yang dilakukan oleh Pak Harik tadi. Saya katakan tadi dibilang membujuk, menghadir, intimidasi, memberikan uang sebesar-besarnya. Apakah tetap Pak Dani ingin memberikan atau tetap menutup atau tetap membuka? Gimana? Satu Ji. Dia tidak mau dicap juga. Tidak mau dicap. Tidak mau dicap, mau juga anu. Ini barang berharga sekali. Gimana Pak Dani? Kita biarkan orang yang mati kan? Tetap saya tutup. Oke. Untuk membantu orang lain kan bukan hanya dari negara. Tapi yang ada saat itu yang cuma itu yang ada saat ini. Saat ini yang ada cuma itu. Tidak ada barang lain. Dan sudah disampaikan oleh dokter yang di tangannya Pak Dani itu yang bisa bantu. Nah, apakah tetap atau tetap dibuka atau tetap tetap ditutup atau tetap? Sudah dibujuk begitu tuh. Sudah dibujuk nih, sudah diintimidasi. Sudah lagi. Nah, saya belum intimidasi. Itu ya. Baru bilang maaf kali itu. Saya. Tapi bendanya tidak bisa menolong. Bisa melalui itu perantaranya itu. Kan bendanya yang tahu cuma saya Pak. Iya, makanya karena cuma Anda yang tahu,
Maka itulah disitulah kerahasiaannya, keampuhannya, kemurniannya, sehingga orang itu tertolong dengan benda itu. Seandainya ditahu semua orang, tentu orang tidak mau. Orang tidak akan mau kalau orang lain sudah tahu bahwa acu ini dipalek. Justru karena dia rahasia itu, dia bisa menolong orang. Tetap saya tutup karena benda ini berharga bagi saya, dan kedua belum tentu bisa menolong orang. Tidak apa-apa ditutup, yang penting diserahkan ke saya untuk menolong orang ini. Biar tertutup, dan biar saya tidak lihat, tidak apa-apa. Yang penting dipakai menolong orang. Iya, terima kasih buat kegiatan yang dilakukan Pak Dani sama Pak Syarif, luar biasa. Itu tergantung dari kita ya, bagaimana, apakah kita mau membuka atau menutup. Ya, terlepas dari semua rayuan bujukan yang sangat luar biasa dari temannya, dari Pak Syarif tadi. Yang ketiga pertanyaannya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Iya, yang jelas adalah pemiliknya atau diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita mau membuka, ya itu karena kita yang mau membukanya. Kalau kita mau menutup, ya karena kita sendiri, bukan karena orang lain. Oke. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, terkait tadi permainan tersebut, kita sendiri Bapak Ibu yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, itu tadi ya jawabannya Bapak Ibu. Jadi terserah Bapak Ibu mau membuka atau menutup, itu tergantung dari Bapak Ibu. Karena yang punya kontrol atas diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Iya, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Saya bisa katakan, murid saya itu patuh-patuh. Ada saya bisa kontrol dia, diam, tenang dalam kelas dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak ada. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang mengontrol murid, yang bisa mengontrol dirinya, murid adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kita itu bukan tugas kita ini yang mau mengontrol murid itu. Kalaupun murid itu bisa kita kontrol, itu atas seizin murid itu untuk dikontrol. Jadi jangan berpandangan bahwa saya bisa, murid saya itu bisa saya kontrol dalam kelas disiplin dan sebagainya. Tetapi belum tentu Bapak Ibu, jangan sampai murid kita seperti itu, murid kita bisa kita kontrol karena seizin, itu pun juga karena seizin murid itu untuk dikontrol. Ingat, kita yang sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kalau kita sampaikan ke murid kita atau siswa kita, kita sudah mengkritik, kamu itu harusnya jadi begini, harusnya jadi seperti ini, harusnya mampu bisa seperti ini, kenapa tidak bisa? Pokoknya dikritik saja. Belum tentu itu Bapak Ibu bisa menguatkan karakter anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak Bapak Ibu, tidak semua ya. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, terlepas dari itu, kita lihat ini stimulasi respon dan teori kontrol seperti apa itu Bapak Ibu. Nah, stimulasi respon, realitas kebutuhan kita itu sama.
Tetapi di teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samaratakan Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan saya bilang jam itu bunda, tapi belum tentu Bapak Ibu. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa samakan. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, simulasi respon kita bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Anak-anak datang terlambat, tidak langsung kita salahkan bahwa kamu salah dan sebagainya, tetapi pasti dia punya alasan mengapa dia seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi ya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori simulasi respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dibujuk-bujuk anak-anak, tidak mau juga, dipaksa nih. Ayo kemarin, ini awas ya, dipaksa. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, berdiskusi Bapak Ibu di situ. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau ada anak didik kita yang berbuat salah, ketika kita tegur, dia merasa kalah. Kita yang menang. Saya bisa membuat dia merasa bersalah atas perbuatannya, tapi saya yang menang, dia kalah. Tetapi di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Ketika ada murid kita yang bersalah, Bapak Ibu, kita kolaborasi, kita tanya, kita cari solusi. Kita memberikan solusi kepada murid menemukan solusi. Jadi modelnya adalah berpikirnya menang, kita menang, murid pun juga menang. Tidak ada lagi menang kalah. Seperti itu kalau di teori kontrol. Kemudian kita lanjut yang kedua, apa itu disiplin? Karena kita akan belajar tentang budaya positif, maka kita akan membahas tentang disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ada yang bisa memberi tanggapannya, disiplin itu seperti apa Bapak Ibu? Tidak apa-apa Bapak Ibu disampaikan, kalau mau pakai contoh juga bisa. Ada nih? Atau ada yang bisa? Disiplin. Kalau menurut saya disiplin itu mengerjakan sesuai aturan dan sesuai urutan. Ya, mengerjakan sesuai aturan dan sesuai aturan. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian yang luar biasa dari Pak Dani. Betul sekali. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri, Bapak Ibu, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu namanya disiplin. Tanpa perintah orang lain, kita akan dengan sendirinya melakukan hal tersebut. Kemudian, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi kembali tadi Bapak Ibu, setiap anak memiliki kesalahan pasti ada alasan di balik semuanya itu. Nah, inilah kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak sehingga anak itu melakukan perkara pelanggaran atau kesalahan-kesalahan. Kebutuhan dasar pada anak, pada dasar pada manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup.
kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Contoh saya ambil seperti ini, Bapak Ibu bertahan hidup. Ketika anak datang ke sekolah, anak itu disampaikan, anak itu kita dapat terlambat datang ke sekolah. Kita tanya alasannya, kenapa kita datang terlambat ke sekolah? Anak tersebut bilang, Bu, tadi saya bantu orang tua dulu ke pasar, bawa barang-barang belanjaan orang tua, sehingga saya tiba di sekolah terlambat. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada saat itu, yaitu bertahan hidup itu makan, minum, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat contoh kasus seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, ada Ibu Ani, ada guru kelas 5, kemudian ada anak muridnya yang satu berulang. Dia sering mengganggu temannya, meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Kira-kira Bapak Ibu apa yang Anda lakukan? Kalau ada bekal, ada anak-anak yang berulang mengambil itu bekal makanannya temannya. Kira-kira apa yang, kalau kita melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita harus memarahi? Ya. Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi banyak ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Saya bacakan saja. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Jangan langsung memarahi Bapak Ibu. Ketika ada yang berbuat salah langsung memarahi. Kamu ini dan itu semua sudah disalahkan sama itu anak. Kita harus mencari tahu dulu alasan kenapa melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi si Agus. Misalkan, apabila jawabannya Agus bilang begini, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Agus adalah bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus senang karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Sama kayak di kelas, Bapak Ibu ketika ada anak mengganggu temannya, salah sedikit berdiri, langsung terganggu lagi teman, sementara temannya menulis dan sebagainya. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada anak tersebut. Misalkan dia senang kalau diperhatikan sama ibu gurunya, perhatikan sama teman-temannya. Berarti kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Ingin diperhatikan sama ibu gurunya, ingin diperhatikan sama temannya. Nah, kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ada biasa anak seperti itu Bapak Ibu. Kalau takut di temannya, merasa nggak turuti keinginannya temannya. Nah, itulah kebutuhan dasarnya penguasaan. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama terus-menerus, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia perlu kebebasan untuk memilih makanan yang pilihan makanan yang beragam. Terus yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajahnya temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi ketika dia senang melihat temannya diambil bekalnya, dia senang sekali lihat temannya seperti itu, bekalnya kesal dan sebagainya. Berarti itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kesenangan. Jadi Bapak Ibu, 5 hal yang perlu kita tahu bahwa manusia 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang pertama, ya betul, kebutuhan hidup bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, ya pengakuan. Keempat,
Ya, kebutuhan pilihan atau kebebasan ya, kebebasan yang terakhir itu kesenangan. Setelah saya mau belajar ini, saya baru sadar ternyata anak-anak itu harus kita lihat dulu bahwa ibu alasannya kenapa dia seperti itu, jadi kita langsung marahi. Terus lihat ini kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya tidak yang diperlukan. Ya, selanjutnya yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasinya manusia Bapak Ibu. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, dan terakhir untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini saya jelaskan Bapak Ibu teori motivasi perilaku. Ada ikan anak Bapak Ibu termotivasi sekali kalau dikasih imbalan, dia pasti melakukannya. Contoh saya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dia bilang begini, saya tidak mau. Teori yang pertama Bapak Ibu ya, saya tidak mau kalau datang ke sekolah terlambat, nanti saya dihukum. Berarti motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, dia tidak mau datang ke sekolah, datang terlambat ke sekolah, karena nanti kalau datang di tepat waktu dikasih imbalan sama ibu guru tak. Berarti ada imbalan. Nah, yang ketiga, teori motivasi yang ketiga adalah menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika dia bilang saya mau datang tepat waktu ke sekolah, kenapa? Karena saya meyakini bahwa datang tepat waktu ke sekolah adalah perbuatan yang baik. Dia menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah motivasi internal Bapak Ibu yang harus kita tanamkan sama anak-anak di sekolah. Jadi kita harus menemukan itu motivasi internal. Kalau yang lain motivasi eksternal ini 2, ini motivasi eksternal karena saya mau kerjakan PR. Karena kalau tidak kerja PR nanti dihukum ke ibu guru Bu. Nah, itu kan motivasi eksternal. Kemudian bukan nanti jawab nih karena nanti dapat hadiah dari ibu guru Bu. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, ketika dia memiliki motivasi internal dalam dirinya, dia akan lebih menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu. Ketika dia bilang, saya mau datang tepat waktu ke sekolah, saya tidak akan mengejek, tidak akan berbuat yang tidak baik di sekolah, karena dia menghargai dirinya. Dia meyakini apa yang dilakukan itu baik untuk dirinya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya rasa sudah kita pahami ya, teori motivasi perilaku ada 3. Motivasi karena menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Yang terakhir posisi kontrol guru. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertanyaannya, kita sudah sampai di mana posisi kontrol kita? Apakah kita di penghukum, pembuat merasa bersalah, apa kita sudah di teman, pemantau, atau manajer? Kalau penghukum, ya setiap ada kesalahan, awalnya dimarahin, langsung dihukum. Kata kamu datang terlambat, silakan cuci kamar mandi, kalau lantai di depan bersihkan ini, bersihkan itu dan sebagainya, tanpa ada tanya jawab lagi sama siswa, tanpa ada diskusi lagi sama siswa, langsung dihukum. Seakan anak nakal sekali ini, sampai kita tunggu. Kamu sudah nakal sekali dari kemarin, berulang-ulang kali nakal. Pokoknya lambat bersih. Bapak Ibu. Ya, atau kita di poin kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu seperti ini Bapak Ibu. Ya nak, saya sudah, ibu kamu nggak capek kah dan ibu guru sudah susah payah ibu guru di depan menjelaskan, kamu tidak mau mendengar apa yang ibu guru sampaikan. Sampai pokoknya dibuat merasa bersalah itu anak. Karena apa yang kita lakukan capek sekali kayak ini mengajar, diikuti di belakang, jadi sampaikan. Kalau penghukum langsung berdiri di depan. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, kita sampaikan tidak merasa kita nak capek, tidak kecewa, ibu guru kecewa lagi, kenapa sampai seperti itu. Yang ketiga teman, keempat memantau ya, mengawasi, kemudian 5 manajer.
Manajer itu di sini nih kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada pada anak. Ini posisi kontrol yang paling baik adalah di 5. Jujur Bapak Ibu Guru, kalau saya posisi kontrolnya itu masih di nomor 1 penghukuman. Kadang saya sangat tinggi sekali ketika anak sudah nakal sekali ini, sudah langsung saya hukum. Kemudian saya biasa di 3, di poin ketiga teman. Penghukuman kalau teman itu Bapak Ibu seperti ini. Ketika ditanya, kenapa Tina buat seperti itu? Kenapa sampai seperti itu nak? Terlambat datang ke sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah itu kontrol sebagai teman. Nah saya masih sampai di situ Bapak Ibu. Tapi setelah mempelajari ini, saya akan berusaha untuk menjadi posisi kontrol di kelima manajer. Berusaha mencari solusi Bapak Ibu dari setiap permasalahan yang dialami anak-anak. Ya ini ada contoh kasus ini. Ya saya bacakan saya Bapak Ibu ya. Identitas gagal. Kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyitir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tunggu, nanti bu guru ini dan itu. Ya, lapor sama ibu anu ini. Nah, itu akhirnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kadang kalau mau dihukum, lari itu tidak mau mengakui kesalahannya, sembunyi karena mau dihukum. Takut saya dihukum, lari atau kita menuduh orang lain seperti itu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada murid mengulangi kesalahan, akan terulang terus itu kesalahannya karena kita hanya memberikan penghukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu bapak kecewa. Murid berkata maafkan saya, dampaknya merasa rendah diri. Nah, posisi kontrol yang paling bagus adalah manajer Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan jikalau ada kesalahan-kesalahan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Iya Bapak Ibu. Kemudian ini, pernyataan atau kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya berarti itu pembuat merasa bersalah. Kita bilang, saya kecewa sekali Tina, kecewa sama kita nak. Kenapa sampai seperti ini? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukuman. Kamu selalu salah, begini, ini dan itu. Ayolah, lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan 3 juta hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu namanya manajer. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada anak sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Dan sampai kita yang temukan, boleh Bapak Ibu yang penting anak-anak berarti negatif. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini kalau menulis nih, terlambat nih. Di kamu itu yang paling terakhir menulis. Terlalu lama sekali menulis. Nah, gitu. Ya. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan atau di depan bendera sana, hormat dan sebagainya. Memberi hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu nak, guru kecewa sekali sama kamu. Nah ini posisi kontrol di mana kita nanti Bapak Ibu. Teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kita nih evaluasi diri kita masing-masing, kita di posisi mana nih. Kalau pemantau memberi konsekuensi, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah tadi saya dan Pak Dani mendapatkan siswa yang melakukan kesalahan. Nah kami sudah mempraktikkan tentang ini pemantau. Tadi memberi konsekuensi. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, posisi kontrol yang paling benar dan baik Bapak Ibu adalah di manajer. Bagaimana kita tahu memberikan pertanyaan sehingga anak itu menyadari kesalahannya dan menemukan solusi.
dari permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai kita dulu baru kita kenal, kalau nggak ini langsung dihukum, belum tahu itu kasihan alasannya kenapa dan sebagaimana. Ya, ini menjadi refleksi bagi kita juga Bapak Ibu. Saya juga masih berusaha untuk menerapkan posisi konflik sebagai manajer. Keenam, keyakinan kelas. Ini ya terakhir. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira kenapa kita punya aturan bahwa harus dipakai helm saat berkendaraan motor? Ya, supaya selamat. Ya, berarti keyakinan yang ada pada saat keyakinannya pada saat itu adalah keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan lah setiap saat? Iya, berarti keyakinan itu adalah kebersihan. Terus pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ada nggak yang sudah bikin keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, jadi ada cara-caranya Bapak Ibu dalam pembentukan keyakinan kelas. Mengapa ini keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu? Karena ketika ada masalah, kita bisa menggunakan keyakinan kelas ini di tahapan restitusi, segitiga restitusi. Makanya tidak bisa direstitusi pemerintah kalau tidak ada keyakinan kelas tak. Jadi dibuat memang, dibuat memang Bapak Ibu. Selama ini saya tidak lihat karena tidak ada yang mau jadi dasar untuk merestitusi anak-anak. Terus kalau ribut tuh mau restitusi. Nanti saya mau pakai apa nanti landasannya ini untuk menyadarkan dia. Jadi kan kalau restitusi ada yang diyakini siswa dulu, dia lihat setiap hal, oh iya, saya salah di sini. Jadi nanti kalau kita mau jadi manajer, gitu tadi, ditanya dulu keyakinan apa yang kita langgar. Kalau dia bilang, Pak saya tadi datang terlambat. Oh, jadi kita sudah tahu kalau terlambat itu, iya, salah kan itu, salah kan Pak. Kita sudah tahu kalau salah, iya. Nah, sekarang apa yang kita mau lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi dia sendiri nanti yang minta. Kayak tadi itu ditanya, biar saya bersihkan WC Pak. Kita tidak suruh tadi tuangin dia tadi. Dia sendiri yang minta. Terus saya tanya lagi, siapa yang mengawasi kita? Kalau kita bersihkan WC, seharusnya biasa sendiri. Nanti kalau selesai, panggil kepada dia supaya dia betul kerja itu. Iya. Begitu jatuh. Begitu seharusnya dilakukan ya. Selama yang kurikulum merdeka, kita yang kurikulum 2013 masih aman tuh. Erupsi itu. Yang diartikan yang bisa erupsi itu. Iya, terima kasih Pak. Jadi begitu ya Bapak Ibu, sangat penting itu keyakinan kelas. Jadi tidak ada landasan tak untuk mau merestitusi anak-anak kalau tidak ada keyakinan kelas masing-masing. Jadi penting ini. Yang pertama kita kalau mungkin bikin keyakinan kelas Bapak Ibu, berdiskusi kita lebih dahulu sama murid. Jadi jangan langsung keyakinan kelas yang pertama datang tepat waktu. Kedua, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh tidak Bapak Ibu. Semua harus berkolaborasi antara kita dengan murid. Contoh kayak saya di kelas itu, saya kasih kayak masing-masing menulis apa sih keyakinan yang kau ingin kalian lakukan di kelas, keyakinan kelas yang kalian ingin lakukan. Kalian tulis masing-masing di kertas, kemudian nanti kumpul tempel di papan.
Baru kita urutkan nih yang mana, kan biasa ada yang kembar jawabannya, satu saja yang bisa masuk. Misalkan, Bu saya tidak boleh datang terlambat, oke silakan tulis. Dua apa, tidak boleh ejek-ejek. Jadi mereka sendiri yang Bapak Ibu yang membuat kegiatan kelas, kita berkolaborasi, jangan sampai kita buat kegiatan kelas kita sendiri yang buat sih, tidak ada diskusi sama siswa supaya dia juga ikut terlibat. Kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif. Misalkan tadi saya sampaikan tidak terlambat siswa menulis, tidak terlambat ke sekolah. Nah, kalau di keyakinan kelas tidak ada yang kalimat yang bernilai negatif, semua harus positif. Jadi kalau kita tulis tidak akan terlambat ke sekolah, berarti kita bisa ganti dengan kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Berupaya hadir tepat waktu. Ya, berupaya hadir tepat waktu atau datang tepat waktu. Itu berubah dari kalimat yang positif. Misalkan, Bu tidak ejek-ejek, tidak berkelahi, tidak boleh ini Bu. Berarti kita tulis dengan kalimat positif, saling menghargai. Ya, saling menjaga keamanan di kelas. Seperti itu. Kemudian mengidentifikasi peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Misalkan tadi sudah dirubah nih kalimat negatif ke positif, ya tadi datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira apa keyakinan yang kita mau ambil dari situ? Apa nilai kebajikannya? Datang tepat waktu ke sekolah. Apa nilai kebajikan yang kita mau lihat dari siswa Pak? Iya, disiplin. Disiplin Bapak Ibu, itu namanya nilai kebajikan yang kita mau lihat. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tindakan yang tampak seperti dan tidak seperti. Misalkan kita menulis nanti datang tampak seperti, datang tepat waktu, tidak tampak seperti, tidak datang tepat waktu, supaya anak-anak yakin kemana yang supaya anak-anak tahu membedakan. Oh ini yang harus kita lakukan dan yang mana tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas guru dan tugas siswa. Jangan sampai kita sampaikan ini tugasmu ya anak, keyakinan kelas ini kita buat bersama Bapak Ibu, guru dan murid. Otomatis kalau murid juga melakukan, berarti kita juga melakukan Bapak Ibu. Misalkan datang tepat waktu, itu tugas murid atau tugas guru atau dua-duanya. Nah itu kita juga sampaikan Bapak Ibu, itu tugas guru dan murid. Kemudian saling menghormati, contohnya ya saling menghormati, berarti itu juga tugas murid dan tugas guru. Jangan sampai kita sampaikan ya inilah keyakinan kelas, silakan laksanakan, murid laksanakan, nah sementara kita guru juga tidak laksanakan. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini mas segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Itu teori restitusi. Nah, pertanyaannya dulu Bapak Ibu, kita di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus, siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum, langsung menghukum. Siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ketika dihukum, murid takut, guru marah, murid menjadi takut. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, lebih kepada seperti ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Berarti ada relevansi dari kesalahan yang dilakukannya. Tadi kan disampaikan siswa tidak mengerjakan PR. Jadi konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ada relevansinya kalau Bapak Ibu mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, beda dengan restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian tindakan guru, nah
kita akan coba tebak-tebak ini apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ingat, kalau hukuman itu langsung ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu ada relevansi dari kesalahan dengan konsekuensi sanksi yang diterima. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK olahraga. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat ya Bapak Ibu. Iya. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi di hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu namanya konsekuensi karena ada adanya keterkaitan. Dia lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Seandainya di situ pelajaran matematika, nah lari 2 kali kelilingi lapangan, itu hukuman karena tidak ada hukumannya. Ini tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau ditanya Nana, jangan sampai anak berkelahi langsung kita marah-marahin, kita langsung menangis itu. Kalau sudah marah, emosi juga. Karena biasanya anak takut emosi karena tidak merasa salah ini. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bisa bilang, tidak apa-apa itu nak, biasa itu berbuat salah. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak melakukan itu. Misalkan saya dipukul di luar, jadi saya mau bela diri. Ya tidak apa-apa karena kamu sudah membela dirimu. Tidak apa-apa, kita menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, kalau restitusi itu validasi tindakan yang salah. Langsung ditanya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kalau sudah stabilkan identitasnya, Pak, sudah tenang mina rasa, sudah enak mina rasa, tanya nih, kenapa alasan sana? Kenapa bisa seperti itu? Pasti punya alasan. Kenapa Ki terlambat datang sekolah? Di situ nih Bapak Ibu, kalau ada di jawabannya kita lihat nih, ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu berkesinambungan semua. Nah, kemudian kalau sudah validasi tindakan yang salah, tanyakan isi keyakinan kelas. Tanya tadi, apa kamu masih ingat apa keyakinan kelasmu? Keyakinan kelas yang mana kamu langgar? Tanya, oh iya Bu, misalkan menyontek, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh jujur Bu dalam bertindak, saya tidak melakukannya. Bagaimana solusinya? Nah, langsung tanya, bagaimana solusinya? Oh nanti Bu, saya tidak akan nyontek lagi, saya mau belajar dan sebagainya. Nah inilah teori restitusi Bapak Ibu yang perlu kita terapkan ketika ada satu masalah. Ini saya mencoba Bapak Ibu ketika ada murid yang melakukan kesalahan, saya mencoba merestitusi.
ini. Jadi nanti waktu mandi guru melihat nanti melihat jawaban. Guru melihat nanti sekali. Kemudian melihat jawaban temannya. Jadi, kalau tidak salah teman itu di depannya nambahin ada apa? Betul atau tidak? Nah, maka ini kalau menyelesaikan itu berbuat baik atau tidak? Iya. Ya, itu perbuatan yang tidak. Ya, jadi bagi semua orang pernah melakukan kesalahan ya, guru tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini itu guru ya. Ya, di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Jadi ditanya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang baik lakukan. Nah, baik pasti punya alasan. Kenapa kira-kira lagi menyampai pada saat ulangan kemarin? Tidak doa. Oh, jadi tidak belajar ya. Nah, baik kenapa tidak belajar? Mau HP dalam mengikuti. Oke, jadi ketika nambah tidak belajar, baik tidak bisa belajar atau ulangan atau benar begitu. Iya. Nah, baik masih ingat dengan ukuran yang kita sudah buat. Ya, apa tadi materi yang buatnya? Kita tidak boleh menyelesaikan ulangan. Ya, jujur ya dalam berbicara. Nah, bagi tahu bahwa sifat jujur itu sangat diperlukan dari kita. Nah, baik yakin bahwa sifat jujur itu adalah perbuatan yang baik. Ya, kalau Nabarin sudah yakin, dan kira-kira apa yang harus Nabarin lakukan supaya Nabarin tidak nyontek lagi? Harus belajar yang giat. Terus kalau ulangan harus bagaimana? Sebelum ulangan siapa? Berdoa. Ya, jadi Nabarin ya. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Kalau sudah menemukan solusi, berarti anak tersebut sudah melaksanakan restitusi. Saya yakin nanti kalau selesai dari sini, kalau ada masalah bisa main restitusi di. Jadi jangan itu lagi jadi posisi kontrol penghukum, minimal ya teman, pemantau. Kalau masih belajar, masih mencoba ya sampai di manajer. Sampai di sini saya mau minta kita merefleksikan diri, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini Bapak Ibu, bagaimana perasaan saat ini, kemudian setelah mengikuti materi penindasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa target selanjutnya apa Bapak Ibu. Siapa yang bisa memberikan satu? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kan pernah juga menjadi guru. Setelah mengikuti kegiatan tadi, ternyata selama ini yang saya lakukan itu sangat jauh, artinya banyak sekali kesalahan. Nah, setelah mengikuti kegiatan tadi, begitu banyak yang bisa saya jadikan pelajaran untuk berikutnya, untuk memperbaiki kembali bagaimana menghadapi anak-anak itu dalam ada kasus, ada masalah itu bisa membantu saya nanti untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Saya juga mempelajari materi disiplin positif ini Bapak Ibu, banyak hal yang saya tahu. Saya mengetahui posisi kontrol guru itu seperti apa, saya mengetahui bahwa kebutuhan dasar murid itu seperti apa. Terus saya mengetahui bagaimana setelah saya ada suatu masalah itu saya harus melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya berusaha untuk tidak menjadi penghukum lagi Bapak Ibu, tetapi minimal saya menjadi pemantau atau lebih baiknya adalah manajer. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ingat, tidak ada guru yang mengontrol murid, karena kita kembali yang bisa mengontrol diri, yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Terima kasih atas partisipasi kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Good morning. Good morning, ma'am. Tepuk semangat. Semangat pagi. Ya, oke. Kali ini kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Jadi kalian akan menuliskan apa-apa saja yang kalian sepakati di dalam kelas. Tujuannya keyakinan kelas supaya kalian bisa menerapkan disiplin positif. Misalnya contoh yang kalian harapkan atau kalian yakini adalah datang tepat waktu ke sekolah adalah merupakan keyakinannya kalian. Kalian yakin bahwa datang tepat waktu ke sekolah adalah perbuatannya baik. Itu yang kalian yakini. Ada yang bisa kasih satu contoh apa keyakinan kelas yang kalian harapkan di kelas ini? Contoh? Tidak ejek-ejekan. Oke, ada lagi? Saya. Harus mengerjakan PS. Harus mengerjakan PS. Oke, coba. Tidak merusak buku. Oke, sekarang masing-masing menuliskan satu keyakinan kelas, boleh dua yang menurutnya. Nanti kita diskusikan bersama. Apakah itu masuk dalam keyakinan kelas atau seperti apa? Kita sepakati bersama ya.
ini kita sudah buat keyakinan kelas. Semoga apa yang kita yakini dan kita sepakati bersama kita bisa jalankan dan tertanam di hati kita ya. Kekuatan itu kekuatannya. Tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Pertama, saya murid dari Ibu Tari. Kemarin saya sangat senang karena membuat keyakinan kelas. Yang saya tulis adalah sopan santun. Dan hari ini saya akan melaksanakan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.